Shalom, pada saat ini saya akan share dari Daniel pasal 7 hingga yang ke-9. Namun, saya akan menekankan di dalam pasal 7-nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang mimpi. Kalau saat ini ada seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan yang bermimpi dan dia menceritakan mimpinya, bagaimana dia bisa melihat Tuhan, bagaimana dia bisa mendapatkan suara dari Tuhan atau ada nubuatan-nubuatan, pasti hal itu akan menjadi viral dan itu akan menjadi perbincangan, jadi satu fenomena yang akan diperbincangkan dari hari ke hari. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Daniel bermimpi di dalam pasal yang ke-7 ini, patut kita percayai. Kenapa? Karena buktinya dia tercatat di dalam Alkitab, berarti ini adalah satu kebenaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan menekankan di dalam ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Inilah kenyataannya. Apa yang Daniel lihat pada saat itu. Nah, kalau kita baca secara teliti, maka kita akan mendapatkan ada 4 hal yang penting yang dilihat pada saat itu. Singa bersayap Raja Wali, beruang macan tutul, dan ada satu binatang yang menakutkan yang dikatakan maha dahsyat dan sangat kuat. Inilah yang Daniel lihat pada saat itu di dalam mimpinya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi yang menariknya di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-8 dari pasal ini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tubuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang sombong. Nah, ini yang paling penting. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Daniel melihat sesuatu, yaitu seorang yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang yang dia lihat, yaitu seorang yang lanjut usia. Namun bukan saja itu yang dia lihat, dia juga melihat ada anak yang diberi kuasa. Ada anak yang diberi kuasa. Tentunya kita sebagai hamba-hamba Tuhan sudah mengerti siapa seorang yang lanjut usia, siapa yang dimaksud dengan anak yang diberi kuasa. Seorang yang lanjut usia itu adalah Bapa. Dia memberikan kuasa kepada anaknya. Ini adalah nubuatan. Siapakah anak tersebut? Yaitu Yesus Kristus yang kelak akan menjadi raja, akan memerintah untuk seluruh bangsa. Dan saat ini Yesus juga memerintah di atas kehidupan kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dunia saat ini, apa yang terjadi? Hal-hal yang kita lihat, yang kita alami bahkan, itu sepertinya menakutkan. Itu seperti sayap Raja Wali, seperti beruang yang siap menerkam kita, seperti macan tutul yang sangat ganas, seperti binatang yang sudah digambarkan bahwa bertanduk 10. Mungkin dengan keadaan-keadaan yang ada kita bisa gentar. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada Bapa yang sangat baik yang akan membela kita. Ada Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara, yang siap memberikan hidupnya, bahkan sudah siap memberikan hidupnya, dan siap senantiasa menyertai kehidupan kita. Dengan kuasanya yang ajaib. Dan kabar baiknya, setelah Yesus mati, kemudian dia naik ke surga. Inilah kabar baik buat kita. Dia memberikan Roh Kudusnya bagi saya dan saudara, agar kita tetap kuat, agar kita tetap maju, agar kita tetap mau berjuang di dalam situasi, kondisi, keadaan apapun.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sangat bangga menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Bukan karena hal-hal lahiriah, tapi saya bisa mengerti bahwa saat yang ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu adalah saat di mana kita beserta dengan Allah. Allah yang dahulu, yang juga sudah menyertai dan bahkan sudah diperlihatkan di dalam mimpi Daniel yang akan menyertai bangsa-bangsa, saat ini juga akan menyertai kita. Yang sangat sempurna, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Apa yang saudara alami saat ini? Ketakutankah? Sakit penyakitkah? Persoalankah? Saya akan bacakan ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakan kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan seorang sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihat sampai binatang-binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Inilah kenyataannya, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua musuh kita sudah diserahkan, dan itu ditangani oleh Bapa yang sangat baik, adalah Bapa yang kita percayai di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.